Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan arsitektur CNN yaitu Inception V1, ResNet 50, dan Exception. Adapun nama-nama dari anggota kelompok 7 dapat dilihat pada layar. Convolutional Neural Network atau CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mengenali dan mendeteksi objek pada sebuah objek. Sebelum kita masuk dalam penjelasan arsitektur CNN, kami akan menjelaskan mengenai dataset yang akan digunakan. Dataset yang digunakan merupakan dataset Cocoa Beans atau biji coklat. Dataset ini memiliki 6 kelas atau target uji. Adapun kelas yang dimaksud bisa dilihat pada gambar, diantaranya whole beans, bean fraction, fermented broken beans, unfermented, dan moldy beans. Kami kemudian memotong atau mengcrop gambar-gambar ini menjadi bagian-bagian kecil, di mana bagian tersebut hanya memuat 1 biji per gambarnya. Kami mengambil setidaknya 100 gambar atau lebih per kelasnya. Selanjutnya, kami akan membahas arsitektur CNN pertama yaitu Inception V1. Inception V1 ini merupakan tipikal layer CNN, membuat pilihan untuk memiliki filter 3x3, filter 5x5, atau max pooling layer. Secara umum, semua ini bermanfaat bagi kekuatan permodelan network. Modul Inception menyarankan penggunaan semuanya. Adapun apabila arsitektur Inception digambarkan pada sebuah diagram, maka seperti bisa dilihat pada layar. Selanjutnya kami akan menjelaskan implementasi arsitektur Inception V1 ini dalam Python Notebook. Yang pertama yang akan dilakukan adalah import libraries. Import libraries dilakukan untuk mengimport library apa saja yang dibutuhkan dalam implementasi arsitektur ini. Adapun libraries yang digunakan tertera pada layar. Setelah melakukan import libraries, yang dilakukan selanjutnya adalah import dataset. Yang dilakukan adalah mengupload dataset Cocoa Beans ke Google Drive, lalu dataset tersebut diimport ke dalam Google Colab. Sintaksnya dapat dilihat di layar. Selanjutnya dilakukan convert image to array. Di sini dilakukan fungsi mengubah gambar ke dalam array. Setelahnya dilakukan fungsi untuk memuat gambar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada layar. Step selanjutnya yaitu pemberian label pada gambar. Sintaks yang tertera pada layar merupakan fungsi untuk pemberian label pada gambar, dan dalam hal ini kami menggunakan label binarizer. Seperti yang sudah dijelaskan, dataset Cocoa Beans dibagi menjadi 6 kelas, yaitu bean fraction, fermented, moldy, unfermented, dan whole beans. Setelah itu dilakukan normalisasi array gambar. Sintaks yang digunakan tertera pada layar. Kami membagi NP image list dengan 225 karena setiap pixel pada gambar direpresentasikan dengan angka 0 sampai 225 pada setiap channelnya. Setelah itu dilakukan data testing dan data training. Di sini kami membagi data testing menjadi 20% dan data training menjadi 80%. Selanjutnya yaitu data augmentation. Data augmentation adalah sebuah teknik memanipulasi sebuah data tanpa kehilangan inti atau esensi dari data tersebut. Untuk data berupa gambar seperti dataset Cocoa Beans, kita bisa menggunakan fungsi rotate, flip, dan sebagainya seperti pada layar. Hal ini berfungsi untuk menambah akurasi dari model nantinya. Selanjutnya yaitu mendefinisikan inception module. Berikut adalah fungsi untuk membuat inception module. Inception module seperti yang sudah dijelaskan terdiri atas konvolusi 1x1, konvolusi 1x1 untuk reduksi konvolusi 3x3, konvolusi 3x3, konvolusi 1x1 untuk reduksi dimensi konvolusi 5x5, konvolusi 5x5, max pooling, dan terakhir stack merge. Selanjutnya yaitu mendefinisikan Inception V1. Berikut merupakan fungsi untuk membuat arsitektur Inception V1. Inception ini terdiri dari konvolusi, max pooling, dan Inception module. Bagian akhir dari Inception V1 adalah Global Average Pooling, Fully Connected Layer, dan yang terakhir adalah Output Layer.
Setelah dilakukan pendefinisian inception V1, beginilah summary modelnya. Selanjutnya dilakukan training model. Sebelum dilakukan training model, kita harus terlebih dahulu mengcompile model yang akan digunakan. Parameter compile yang digunakan di sini untuk perhitungan loss digunakan binary cross entropy, dan untuk gradient optimizer digunakan Adam. Untuk memulai training ini digunakan fungsi fit generator. Selanjutnya yaitu plot train dan validation loss. Berikut merupakan sintaks untuk menampilkan plot dari model. Yang terakhir merupakan sintaks untuk menghitung akurasi dari model yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ResNet 50. ResNet 50 adalah model deep learning pre-trained untuk klasifikasi gambar dari convolutional neural network yang merupakan kelas dari deep neural network yang paling umum diterapkan untuk menganalisis citra visual. ResNet adalah singkatan dari residual network. Apa yang mencirikan residual network adalah identity connection. Identity connection mengambil input langsung ke ujung setiap blok residu, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini dengan panah melengkung. Adapun implementasi ResNet 50 pada Python Notebook. Yang pertama yaitu mengimport library yang ingin kita gunakan, mengimport dataset yang sebelumnya telah diupload pada Google Drive, mengconvert image to array atau mengubah gambar ke array. Adapun fungsi untuk memuat gambar, data testing dan data train. Di sini kita membagi data testing menjadi 20% dan data train menjadi 80%. Data augmentation. Data augmentation adalah sebuah teknik memanipulasi sebuah data tanpa kehilangan inti atau esensi dari data tersebut. Untuk data berupa gambar, kita bisa melakukan rotate, flip, crop, dan sebagainya, seperti pada contoh di samping, berfungsi untuk menambah akurasi dari model nantinya. Identity block. Identity block ini memiliki dua jalur. Yang pertama yaitu main path yang memiliki konvolusi 1x1, konvolusi 3x3, konvolusi 1x1, dan pada final step kita gabungkan hasil jalur kedua yaitu shortcut path dengan nilai main path dan hasilnya akan menuju ReLU activation. Convolutional block. Convolutional block ini mirip dengan identity block. Yang membedakannya adalah pada convolutional block terdapat satu layer di shortcut path yaitu konvolusi 1x1. Mendefinisikan ResNet 50. ResNet ini memiliki 5 stage. Setelah 5 stage tersebut dilakukan, maka dilakukan average pooling dan pada output layer akan menghasilkan kelas yang telah disebutkan di awal. Membuat model dari ResNet 50. Mengcompile model, summary model dari model yang sebelumnya. Training model, di sini kita menggunakan 100 epoch. Adapun kode dari plot train dan validation loss. Dan yang terakhir adalah kode dari skor akurasi dari model ResNet 50 ini. Di sini dilihat bahwa akurasi dari ResNet 50 ini adalah 88%. Selanjutnya adalah arsitektur exception.
Exception adalah adaptasi dari arsitektur Inception, di mana modul Inception telah diganti dengan konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam. Berikut adalah gambaran dari arsitektur Exception, di mana terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu entry flow, kemudian middle flow, dan exit flow. Dalam entry flow, kita menggunakan konvolusional 2 dimensi. Kemudian di dalam middle flow, kita menggunakan separable konvolusional. Separable konvolusional inilah yang akan melakukan deepwise konvolusional, di mana deepwise konvolusional adalah konvolusi yang melakukan terlebih dahulu 1 kali 1 konvolusional, kemudian selanjutnya akan melakukan n kali n konvolusional. Selanjutnya terdapat exit flow, di mana pada exit flow fungsi aktivasi diganti dengan max pooling. Berikut adalah implementasi dari exception menggunakan Python. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan exception yang telah disediakan oleh modul Keras. Dalam modul Keras terdapat sebuah model yang bernama exception, di mana kita tinggal mendefinisikan variable model, kemudian membuat instansiasi dari exception. Selanjutnya adalah custom layer. Custom layer inilah yang nantinya akan menjadi layer input flow, middle flow, dan exit flow. Kemudian selanjutnya adalah mengcompile model dari exception. Di sini kita menggunakan fungsi compile, kemudian parameter untuk loss kita menggunakan categorical cross entropy, kemudian menggunakan optimizer Adam dan matrix akurasi. Nah, perintah untuk REST model fit ini adalah perintah untuk melakukan training terhadap data testing dan data training dengan epoch sebesar 100. Kemudian berikut adalah perintah untuk menampilkan hasil dari training model exception. Di sini berfungsi untuk menampilkan plotting dari hasil training dan validation loss-nya. Nah, kemudian untuk menampilkan berapa skor dari model ini, kita bisa menggunakan perintah evaluate menggunakan data testing. Nah, berdasarkan hasil pengujian kami menggunakan dataset Cocoa dengan 100 sampel per kelasnya, didapatkan bahwa arsitektur ResNet 50 merupakan arsitektur dengan akurasi tertinggi, yaitu sekitar 88%. Diikuti dengan arsitektur exception sebesar 82%, lalu arsitektur inception versi 1 sebesar 76%.